Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memanen ikan gurami bioflok kolam beton ya. Panen ikan gurami bioflok di kolam beton sistem bioflok ya. Ini usia ikannya sudah mencapai usia 10 bulan ya. Ini ikannya sudah ada yang sekilo 2 ekor dan yang tidak rata ada sekilo 3 ekor. Oke, sangat mantap ya teman-teman ya. Di sini saya ingin membagikan sedikit tips lagi ya teman-teman ya. Nggak bosan-bosannya saya memberikan tips agar teman-teman ini dapat berhasil dalam budidaya gurami ya. Di sini saya ceritakan dulu ya gimana sih proses-proses kita dalam berbudidaya ikan gurami itu ya teman-teman ya. Yang pertama itu pastinya ya, karena ikan ini hidupnya di dalam air ya, kita harus mengaplikasikan air bioflok versi pengusaha muda itu harus dengan bagus ya. Aplikasi air harus dengan maksimal ya. Dan jangan sampai kekurangan pemberian garam, lalu pemberian probiotik dan pemberian molasenya ya teman-teman ya. Jadi di sini harus cukup ya teman-teman ya pemberian untuk meningkatkan kualitas air yang bagus. Nah, jadi dasar-dasar keberhasilannya itu teman-teman ya. Aplikasi airnya itu harus bagus. Yang pertama itu di air, karena ikan itu hidupnya di air, jadi kualitas airnya harus benar-benar kita jaga. Lalu yang kedua, untuk perawatan selanjutnya atau yang menunjang keberhasilan selanjutnya itu ada di bibit ya teman-teman ya. Bibit ikan itu memang harus yang bagus. Nggak usah lah atau memang susah lah cari bibit yang bersertifikat ya. Di daerah teman-teman mungkin nggak gampang ya, nggak ada lah katakan. Tapi carilah istilahnya pembenihan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, orang yang profesional ya. Dalam arti gini, kita mengetahui indukan yang dibenihkan oleh petani benih tersebut. Jadi kita tahu, oh ini memang benar-benar indukannya sudah matang gonad atau sudah cukup umur untuk dicetak. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita tidak tahu ya, atau kita tidak melihat langsung indukannya ya, tidak mengerti sampai ke sana ya susah teman-teman. Kita bisa mendapatkan bibit yang bantet-bantet atau bibit yang susah besar. Jadi di sini ikan yang seperti ini ya, ikan yang kita hasilkan ini bisa untuk bakal indukan karena memang indukannya berkualitas dan anakannya ini pun sangat bagus untuk kita jadikan indukan nanti kalau memang mau kita benihkan lagi. Jadi seperti itu. Nah, memang nggak gampang memang kita cari benih yang berkualitas itu, tapi pasti ada teman-teman kalau mau mencarinya ya. Kalau untuk teman-teman wilayah Medan, Sumatera Utara bisa langsung pesan di kita ya. Kalau memang mau serius terjun di gurami bioflok versi pengusaha muda. Oke, di sini mau saya tunjukkan juga untuk panennya di kolam terpal kita. Jadi di sini kita panen di kolam beton sistem bioflok dan kita panen juga di kolam terpal sistem bioflok. Jadi kan kolam kita ini ada banyak ya teman-teman ya. Ada di kolam tanah, ada di kolam beton, dan ada di kolam terpal. Jadi segala sesuatunya ya, segala kesulitannya dalam berbudidaya ikan gurami di kolam tanah, terpal, dan beton itu kita sudah bisa memahami ya. Maksudnya bukan terus kita tinggi hati atau bisa kita kuasai atau bisa kita jengkali lah cara-caranya. Enggak seperti itu teman-teman. Bisa kita memahami ya.
Karena kan walaupun kita terjun di budidaya gurami di kolam tanah, kolam terpal dan beton ini kan istilahnya gak boleh sombong lah teman-teman ya, gitulah kuncinya. Karena kan setiap sistem kolam ya, ini saya ceritakan sedikit ya, setiap sistem misalkan di kolam tanah dengan di kolam terpal itu perlakuannya sudah jauh berbeda, sudah 180 derajat. Dan begitu juga di kolam beton ya, ada juga perbedaannya. Jadi nggak bisa disamakan teman-teman. Karena kalau kita bisa memahami, mudah-mudahan kita bisa menjalani usaha kita ini ya. Seperti di kolam terpal ini. Seperti inilah, airnya sangat hijau gini ya. Kalau untuk pemula mungkin sedikit ketakutan kenapa airnya hijau berlumut ya dan berbuih. Nah, sebenarnya inilah kualitas air yang bagus. Tandanya di kolam tersebut ada mikroorganisme yang hidup di dalamnya atau plankton yang hidup di dalamnya. Jadi bagus di kolam tersebut. Jadi seperti itu. Lihat aja lah, nafsu makan ikan kita ini sangat bagus, sangat lahap ya. Jadi kalau sistemnya sudah bagus ya, tadi di sistem probiotiknya sudah bagus, lalu yang kedua itu di benihnya ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut gimana sih caranya perawatan di kolam tanah ya, lalu yang di kolam terpalnya seperti apa, itu bisa teman-teman ikuti juga di video saya ya. Jadi saya rasa sudah banyak juga yang saya upload gimana keberhasilan dalam budidaya ikan gurami di kolam tanah dan di kolam terpal ya, maupun di kolam betonnya. Jadi itu sangat berbeda perlakuannya. Tergantung teman-teman lah, kira-kiranya teman-teman itu memiliki kolam tanah ya, atau kolam terpal atau kolam beton. Kalau sudah memiliki kolam tanah, ya tinggal dicek aja di YouTube saya itu yang khusus di kolam tanahnya, jadi bisa paham di kolam tanahnya seperti apa perawatannya. Kalau di kolam tanah saya rasa tidak begitu rumit, karena kita fokusnya jaga di hama aja. Kalau di kolam tanah nih fokus jaga di hama ya. Kalau di kolam terpal ya, kita fokus jaga kualitas air teman-teman. Jadi di situ sudah berbeda, karena di kolam tanah air cenderung stabil. Tapi kalau di kolam terpal ini memang sangat rumit, karena memang dia di wadah yang tidak bisa terurai. Kotorannya, air hujan itu tidak bisa ternetralisir. Maka dari itu kalau di kolam terpal ini harus ada perlakuan-perlakuan tertentu untuk menstabilkan kualitas air tersebut. Jadi disitulah letak perbedaannya. Kalau di kolam tanah ya, itu faktor tanah itu sudah dapat menetralkan kualitas air. Dia sudah dapat menyerap zat asam yang berlebihan di kolam. Untuk di kolam tanah ya, jadi cenderung stabil dia. Ataupun ya, kotoran pada kolam tanah tersebut itu bisa terurai langsung di tanah itu. Jadi air itu tidak terlalu kotor, karena memang dia kotoran itu menyatu ke tanah. Beda di kolam terpal teman-teman, semakin banyak kotoran terbuang ya, atau semakin besar ikan, biasa di 5 bulan ke atas itu pakan sudah semakin meningkat, ikan sudah semakin besar ya. Jadi kotoran pun semakin banyak. Disitulah letak kegagalan pemula. Disitulah letak kegagalan pemula. Karena semakin kotor, semakin curah hujan tinggi, sangat-sangat cepat bakteri itu berkembang biak ya untuk menghancurkan kualitas air tersebut. Apabila kualitas air sudah hancur atau terserang bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan, maka ikan pun akan terserang jamur dan lain sebagainya, mengakibatkan insangnya terkikis, sisinya pun
habis, terkelupas, dan menyebabkan kematian. Inilah yang ditakutkan. Dan jika kita sudah bisa memahami hal tersebut, ya, maka kita cegah sebelum terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, ya. Kita cegah dengan menggunakan garam dan lain sebagainya. Oke. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.